Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Romeo Zahir. NIM saya 254100016. Pada materi kali ini saya akan membawakan judul kedudukan dua garis pada perencanaan jalan dan jembatan. Baiklah, berikutnya pengertian dalam rekayasa geometri jalan dan jembatan. Kedudukan dua garis adalah hubungan spesial antara dua garis yang digunakan untuk menganalisis, di antaranya arah trase jalan, hubungan antara jalan dan kontur, orientasi jembatan terhadap sungai, geometri tikungan dan elevasi, interaksi antara elemen struktur. Hubungan ini membantu insinyur menentukan desain yang efisien, aman, dan sesuai standar teknis. Baik, yang kedua, jenis kedudukan dua garis dalam geometrik teknik. Secara umum, dua garis dapat memiliki kedudukan berikut. 1. Garis jajar, tidak berpotongan meskipun diperpanjang, jarak antar garis tetap konstan. Banyak dijumpai pada jalan datar, jalan layang, atau elevated road. Berikutnya, ROW atau right of way terhadap sumbu jalan. Baik, garis yang berikutnya adalah garis berpotongan. Garis berpotongan yaitu dua garis bertemu pada satu titik. Berikutnya, sudut potong penting untuk desain tikungan dan dapat digunakan pada persimpangan dan titik peralihan trace atau intersection angle. Baik, garis yang ketiga, garis berimpit. Garis berimpit yaitu dua garis berada tepat pada posisi yang sama. Berikut contohnya: sumbu jembatan yang bertumpu pada sumbu jalan. Garis elevasi jembatan mengikuti garis elevasi jalan. Baik, yang keempat, garis yang keempat adalah garis bersilangan, bisa disebut skeut. Yang pertama, garis ini tidak sejajar dan tidak berpotongan karena tidak berada dalam satu bidang. Yang kedua, banyak dijumpai pada interchange bertingkat. Yang ketiga, jalan di atas jembatan atau sungai dalam sudut miring. Yang kelima, garis yang kelima adalah garis tegak lurus. Dua garis berpotongan dengan sudut 90 derajat, sering digunakan pada desain perempatan standar dan jembatan penyeberangan yang idealnya melintasi sungai secara tegak lurus arah aliran. Tiga, aplikasi kedudukan dua garis dalam perencanaan jalan. A. Dalam alinyemen horizontal berkaitan dengan garis sumbu jalan pada bidang datar. Garis potong menentukan posisi titik pusat tikungan. Garis jajar muncul pada jalan lurus panjang dan jalan tol dengan bidang ROW tetap. Dan garis bersilangan terjadi saat jalan memiliki flyover, rem, interchange, atau jembatan layang. 4. Aplikasi kedudukan dua garis dalam perencanaan jembatan. A. Garis sumbu jembatan. Sumbu jembatan biasanya berimpit atau sejajar sumbu jalan, kecuali pada jembatan miring atau skeut bridge. B. Hubungan garis jembatan dengan garis sungai. Garis sungai dianggap sebagai garis aliran atau flow line. Baik, berikutnya sejajar dipakai pada jembatan yang memanjang mengikuti sungai.
Contoh, jembatan inspeksi sungai. Yang kedua, berpotongan atau umum. Jembatan melintasi sungai idealnya tegak lurus aliran menjadi mengurangi gerusan atau scoring. 3. Bersilangan atau skip bridge. Digunakan jika kondisi lahan terbatas, jalan tidak memungkinkan untuk diluruskan. Konsekuensinya, gaya horizontal pada pilar lebih besar dan konstruksi lebih rumit. Berikut konsekuensinya. Selanjutnya, garis beban atau load band pada struktur jembatan. 1. Pada struktur jembatan, garis beban mengikuti arah gaya dari kendaraan, lalu ke lantai kendaraan, lalu ke girder, lalu ke diafragma, lalu ke pilar dan pondasi. Pemahaman hubungan antar garis membantu menentukan: yang pertama, kekuatan struktur; yang kedua, arah distribusi gaya; yang ketiga, posisi perletakan. Baik, yang keenam, contoh penerapan dalam studi kasus. Kasus ke-1, jalan memotong sungai. Jalan memotong sungai, garis trase berpotongan dengan garis aliran sungai. Dan solusinya, jembatan tegak lurus arah aliran dan mengurangi efek arus pada pilar. Lanjut ke kasus kedua, jalan di daerah perbukitan. Garis trase bersilangan dengan kontur, maka diperlakukan cut and fill dan perlu retaining wall untuk stabilitas. Kasus ketiga, interchange flyover. Banyak garis bersilangan antar rem, loop, dan jembatan layang. Baik, ini penjelasan alinyemen horizontal tadi. Untuk rumus-rumusnya, alinyemen horizontal mengatur arah jalan dalam pandangan atas atau plan view. Rumus penting: tikungan spiral, circle spiral atau SCS panjang spiral sebagai berikut. Selanjutnya, length of curve atau circular. Rumus circular ini sebagai berikut di bawah ini. Selanjutnya, tangent to curve length atau TCL. Rumus TCL sebagai berikut di bawah ini. Selanjutnya, spiral to line atau TSL. Rumusnya sebagai berikut di bawah ini. Baik, selanjutnya, hubungan dua garis. Ketika dua garis lurus berpotongan dengan sudut segitiga, kedudukannya menentukan besar radius tikungan, panjang lengkung transisi, besaran superelevasi, clearance terhadap objek sekitar. Alinyemen vertikal mengatur elevasi sepanjang jalan. Kedudukan dua garis pada profil longitudinal. Garis tanjakan atau grade line bertemu garis turunan menjadi membentuk lengkung vertikal. Dua garis dengan beda elevasi menentukan titik VC atau vertical curve. Rumus dasar lengkung vertikal: panjang minimal lengkung L sama dengan A kali KL sama dengan A per waktu, KL sama dengan A kali K.
di mana A sama dengan beda gradien atau persen. K nilai minimum menurut desain keselamatan. Baik, selanjutnya penerapan pada perencanaan jembatan. Pada jembatan kedudukan dua garis digunakan untuk garis sumbu jembatan dan garis alignment jalan. Ada 3 relasi umum. Baik, yang pertama berimpit atau jembatan lurus mengikuti jalan. Yang kedua berpotongan, jembatan ditempatkan diagonal terhadap aliran sungai. Selanjutnya sejajar pada jembatan ganda atau paralel alignment. Pengaruhnya, yang pertama gaya lateral dan torsi pada girder, yang kedua keefisienan bentang atau span length, yang ketiga clearance hidrologi. Baik, garis arah sungai dan garis jembatan. Pada hidrologi dan drainasi, yang pertama, sudut antara garis aliran sungai dan garis jembatan memengaruhi erosi di abutment, kebutuhan perkuatan tebing atau revetment, dan desain pondasi atau skewer depth. Syarat teknis, idealnya jembatan tegak lurus aliran sungai untuk yang pertama mengurangi turbulensi, yang kedua meminimalkan gerusan dasar, yang ketiga menurunkan biaya fondasi. Baik, diagram ilustrasi atau deskriptif. A. 2 garis berpotongan, tikungan horizontal, garis A, tikungan R, garis B. Berikut contoh yang diberikan. Baik, yang B, jembatan tegak lurus terhadap sungai, aliran sungai. Berikutnya yang C. 2 garis sejajar pada jalan tol, main road. Berikut yang main road dan yang bawah frontage. Keterkaitan dengan hidrologi. Kedudukan garis juga digunakan dalam analisis hidrologi. Yang pertama, garis potongan hidrologi atau waterway. Yang kedua, garis aliran utama atau tollway. Baik, yang ketiga, garis tebing banjir atau floodplain boundary. Hubungan sudut antar garis memengaruhi yang pertama luas penampang basah, yang kedua kecepatan aliran, yang ketiga efisiensi struktur drainase. Berikut di bawah ini rumus debit dasar atau Manning. Rumus debit dasar atau Manning. Yang keenam, kesimpulan. Kedudukan 2 garis merupakan dasar dalam perencanaan jalan dan jembatan untuk menentukan bentuk alignment horizontal dan vertikal, desain tikungan atau TCL, TSL, spiral dan radius. Yang ketiga, struktur dan orientasi jembatan. Yang keempat, analisis hidrologi sungai. Yang kelima, kestabilan dan keselamatan konstruksi. Dengan memahami hubungan 2 garis sejajar, tegak lurus, berpotongan, dan berimpit, perencana dapat mengoptimalkan desain geometrik dan struktural secara ilmiah dan aman. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kalau ada salah bicara, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.